Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat, shalom. Ada sukacita? Amin. Aminnya kok kecil. Ya Bapak Ibu terkasih, saya yakin dan percaya pastinya kita bersyukur untuk hari ini. Hari yang begitu luar biasa. Tak terasa Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan bulan ini beberapa hari lagi. Dan juga menyelesaikan pembahasan gereja kita secara khusus tentang core value. Hari ini firman Tuhan, saya beri judul tentang bersyukur atau tentang thankfulness, bagian dari nilai gereja kita. Bapak Ibu terkasih, saya yakin dan percaya ketika mendengar kata bersyukur, sebuah kata yang tidaklah asing lagi di dalam kehidupan kita. Sebuah kata yang sangat relate dan juga menjadi bagian di dalam keseharian. Bahkan kita sering mendengar bahwa bersyukur itu mudah. Bersyukur itu gampang. Di mana saja kita bisa lakukan. Tapi Bapak Ibu secara jujur, ketika berbicara bersyukur, biasanya kita bersyukur karena sedang gajian, betul ya? Kita bersyukur karena masih sehat. Kita bersyukur karena baru pulang liburan. Wih, bersyukur banget itu. Kalau pulang liburan. Usaha lancar, semua baik-baik saja. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, dijawab oleh Tuhan. Ketika bicara bersyukur, secara spontan itu jadi bagian hidup kita. Tetapi Bapak Ibu terkasih, ketika keadaan sulit, keadaan bergumul, keadaan sedang susah, usaha sepi, apakah mudah? Respon kita sama ketika semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu terkasih, bahkan seringkali dalam keseharian, untuk hal yang sederhana, untuk hal yang sering kita nikmati, untuk hal yang sering kita rasakan, kita lupa untuk bersyukur. Beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran di gereja CGC itu, air mati Bapak Ibu 1 minggu. Bayangin air mati 1 minggu. Punya anak kecil, gak mungkin gak mandi kan. Kita orang tua bisalah pakai tisu basah dilap-lap gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, sampai-sampai singkat cerita beli air galon lah untuk mandi. Dan setelah usut ternyata sistem pengairan di CGC itu ada kebuntuan. Setelah air jalan kembali, saya baru merasakan Bapak Ibu. Selama ini apa yang saya bisa nikmati dengan begitu melimpah, bisa digunakan setiap hari, tidak bisa digunakan tiba-tiba. Di situ saya baru bersyukur. Ada air yang masih bisa dinikmati. Nah Bapak Ibu terkasih, seringkali kita bersyukur bukan karena apa yang kita punya atau kita sering nikmati. Tapi kita bersyukur karena sesuatu itu sudah sulit kita rasakan dan sulit kita nikmati. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat CGC datang ke saya. Cuman tahu, dulu waktu mama saya masih hidup, saya suka jengkel katanya. Setiap hari marah, setiap hari ngomong ini, ngomong itu dan sebagainya. Tapi ketika sudah nggak ada, saya baru rasa bersyukur dulu punya mama. Sekarang nggak punya lagi. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita harus bersyukur di dalam kehidupan. Mari kita buka Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dan juga Mazmur 107 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk setiap Bapak Ibu terkasih. Setiap kita dapat sama-sama memperhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur 107 ayat yang pertama, pemazmur berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita berbicara bersyukur, saya yakin dan percaya
kita akan bertemu dengan definisi terima kasih. Ketika kita berbicara bersyukur, kita akan bertemu dengan perasaan untuk kita memiliki awareness akan terima kasih. Nah Bapak Ibu terkasih, tapi kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, bersyukur itu bukan sekedar berterima kasih. Ketika kita berbicara bersyukur, itu ada sebuah nilai yang lebih besar daripada kita berterima kasih. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu secara khusus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Mazmur 107 ayat yang pertama, di situ kita akan sama-sama menemukan ketika berbicara bersyukur, ini kita sedang berbicara sebuah pengakuan. Ya. Pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita terima, itu semua berasal daripada Tuhan. Atau sering sekali bisa next, saya katakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Apa yang kita miliki, apa yang kita terima ketika kita bersyukur, di situ kita akan merasa ini semua bukan karena kita. Ini semua bukan milik kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mempercayakan, sehingga kita memilikinya. Yang pertama kita akan sama-sama belajar secara khusus dalam tema kita tentang bersyukur. Hari ini yang pertama adalah bagaimana bersyukur itu berbicara mengenai hati yang berserah. Seringkali kalau saya ketemu dengan jemaat, saya tanyakan kabarnya. Gimana kabarnya kok? Gimana kabarnya Bapak Ibu? Responnya kadang puji Tuhan cuman tahu. Luar biasa. Bahkan mungkin yes gitu ya. Tapi Bapak Ibu terkasih, terkadang saya melihat bagaimana ketika berkata puji Tuhan, luar biasa, mantap, menyala, itu semua hanya sekedar kata-kata. Semua hanya sekedar di bibir saja, gitu ya. Semua hanya lip service. Apa yang di mulut berbeda sekali dengan keadaan hatinya. Ketika kita juga berbicara bersyukur Bapak Ibu terkasih, kerap kali kita akan bertemu bahwa bersyukur itu seolah-olah hanya kata-kata. Apa yang muncul dari apa yang kita ucapkan itu berbeda sekali dengan apa yang ada di hati. Tapi firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita Bapak Ibu, bersyukur itu berbicara mengenai hati kita. Apapun yang kita ingin ambil hari ini keputusan, mau kita bersyukur, mau tidak bersyukur, itu semua diawali dari hati. Makanya seringkali kenapa kita susah untuk bersyukur, karena hati kita senantiasa merasa tidak puas. Betul ya? Hati kita senantiasa merasa tidak cukup. Hati kita senantiasa merasa tidak percaya. Permisi tanya Bapak Ibu. Hari-hari ini, apa yang menguasai hati kita? Ucapan syukur atau mengeluh, dan mengeluh? Apa yang lebih menguasai hati Bapak Ibu terkasih? Seorang pujangga berkata seperti ini, gitu ya. Bukan David Situmorang pujangganya. Saya selalu mengeluh ketika tidak punya sepatu baru. Sampai suatu kali bertemu dengan orang yang tidak mempunyai kaki. Ngerti Bapak Ibu terkasih? Terkadang di dalam kehidupan kita, seharusnya apa yang kita keluhkan, itu yang seharusnya kita syukuri Bapak Ibu. Ketika kita berbicara bersyukur secara khusus di dalam Alkitab, di sini digunakan dalam bahasa Ibrani kata yadah gitu ya. Kata yadah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini berbicara tentang bagaimana sikap tubuh mengulurkan tangan. Yang berarti dalam konteks perjanjian lama itu seringkali identik dengan namanya tanda penyerahan diri. Yadah ini berbicara gambaran hati yang bersyukur, di mana hati ini senantiasa menaruh percaya kepada Tuhan.
Senantiasa mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Hati yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih, ketika kita berbicara tentang bagaimana bersyukur, ini berbicara tentang bagaimana hati kita. Bagaimana hati kita dalam waktu, dalam keadaan, dalam situasi, ketika kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan, tetap mengakui Tuhan Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Di saat itu kita pasti akan secara khusus bersyukur. Nah, Bapak Ibu terkasih, hati yang bersyukur adalah hati yang mau berserah. Hati yang senantiasa dipenuhi rasa cukup. Hati yang tidak dipenuhi keluhan. Hati yang dikuasai oleh damai sejahtera. Dan hati ini akan menghargai apa yang dia punya dan apa yang dia miliki. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu, kenapa kita susah bersyukur? Karena hati ini nggak puas. Caknya hidung ini kurang mancung. Ke dokter manalah supaya mancung gitu ya. Caknya alis mata ini panjang sebelah. Kemanalah sulam alis yang bagus gitu ya. Biar enggak panjang sebelah. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita cenderung tidak bersyukur karena hati kita tidak puas, tidak cukup, tidak percaya, dan itu menimbulkan efek mengeluh dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, bersyukur itu berbicara hati kita. Maka daripada itu, bagaimana hati kita hari-hari ini? Apakah hati yang dikuasai oleh damai sejahtera atau sebaliknya, hati yang dikuasai oleh keluhan-keluhan? Hati yang bersyukur itu tidak mengubah apapun secara instan, Bapak Ibu. Hati yang bersyukur itu tidak mengubah apapun. Tetapi hati yang bersyukur itu mengubah hati kita senantiasa. Ya, mengubah hati kita menjadi lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya, dan sebagainya. Tetapi ketika hati kita tidak bersyukur, inilah yang membuat kita tidak tenang, gitu ya. Gelisah, tertekan, susah tidur, dan sebagainya. Apakah tanda-tanda itu ada di kehidupan Bapak Ibu? Bandingkan saja, gitu ya. Kalau tanda-tandanya sukacita, damai sejahtera, itu hati kita dikuasai oleh ucapan syukur. Tapi ketika hati kita, hidup kita dikuasai kekhawatiran, ketakutan, susah tidur, dan sebagainya, itu hati kita sedang dikuasai oleh keluhan-keluhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 9 ayat 2, dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Gitu ya. Segenap hatiku atau seluruh hidup kita, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dengan kita bersyukur, kita akan mengetahui perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu kita bisa menceritakan ke banyak orang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu terkasih, hati yang tidak dikuasai ucapan syukur tidak akan merasakan perbuatan Tuhan. Jadi yang pertama, mari secara khusus sama-sama kita bangun hati kita. Hati yang yadah, berserah kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, di saat itu kita sedang datang, berserah, menundukkan hati, menyerahkan otoritas hidup kita kepada tangan Tuhan. Dan yang kedua, di sini kita juga belajar dari firman Tuhan bahwa bersyukur itu bukan karena keadaan Bapak Ibu, tetapi karena keyakinan kita pada Tuhan. Saya yakin dan percaya secara naluriah, secara alamiah, apa yang saya tanyakan di depan, seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena keadaan baik. Kita bersyukur karena semua baik-baik saja. Kita bersyukur karena apa yang kita doakan, kita harapkan, secara instan dijawab Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ini sudut pandang dunia. Sudut pandang orang yang tidak mengenal Tuhan juga seperti itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu. Mereka bersyukur, mereka bersuka cita, bisa mengatakan thanks God, praise the Lord. Karena keadaan baik, gitu ya.
Ketika keadaan tidak baik, susah. Kita juga pasti susah. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya firman Tuhan mengingatkan bahwa kita bersyukur bukan karena situasi kita mendukung. Bukan keadaan baik gitu ya. Tetapi karena keyakinan kita kepada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka daripada itu pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bukan bersyukur kepada Tuhan karena kita sedang baik-baik saja. Karena keadaan everything is okay gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, logika dunia kita bersyukur karena semua baik-baik saja. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan bersyukurlah karena Tuhan baik. Objek kita bersyukur karena kita yakin, kita percaya bahwa dari dulu, sekarang, dan seterusnya Tuhan itu baik. Ada perbedaan yang sangat mendasar di sini. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, ketika kita bersyukur karena keadaan, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang sulit untuk bersyukur. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur karena keadaan, itu menjadikan kita pribadi yang sulit untuk bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Semakin enak hidup, semakin mudah untuk kita bersyukur. Naik pangkat, naik jabatan gitu ya, masuk rumah baru, mudah banget untuk bersyukur. Tapi Bapak Ibu semakin berat hidup, semakin berat juga bersyukur. Saya selama pelayanan di Bethlehem, mungkin hampir 10 tahun, gak pernah tuh diundang. Contoh nanti ke rumah ya ucapan syukur. Kenapa kok? Iya baru bangkrut. Baru ditipu orang. Gak pernah Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan menarik berkata bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Baik keadaan itu baik maupun keadaan itu tidak baik. Seorang bernama William Law berkata seperti ini Bapak Ibu terkasih. Jika Anda tidak belajar bersyukur dalam situasi yang tidak Anda sukai, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah bersyukur dalam situasi apapun. Atau sederhananya si William Law ingin berkata, bersyukur itu dimulai dari situasi yang kita tidak sukai. Kalau dimulai dari situasi yang kita sukai, itu biasa. Tapi ketika kita bisa bersyukur dalam situasi yang tidak kita sukai, yang berat, begitu sulit, begitu membuat kita meneteskan air mata, gitu ya. Dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur. Amin Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Ayub. Kalau kita bahas kisah Ayub, ini kisah yang sangat familiar. Ayub diceritakan pada mulanya adalah seorang yang terpandang di tanahnya, gitu ya. Kalau kita gunakan istilah hari ini, mungkin Ayub ini salah satu konglomerasinya lah ya, konglomeratnya. Karena diceritakan dia punya segalanya. Dia punya harta yang melimpah. Digambarkan dengan ternaknya yang banyak, ternaknya macam-macam, rumahnya besar, tanahnya luas, pegawainya banyak. Tetapi Bapak Ibu terkasih, dalam suatu keadaan, tiba-tiba apa yang dimilikinya hilang seketika. Betul ya? Apa yang dia punya, tiba-tiba tidak ada. Hartanya hilang, anaknya meninggal, rumahnya hancur. Tidak cukup sampai di situ. Dia mengalami sakit kulit yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Dari dia punya segalanya, sampai di titik dia tidak punya segalanya. Bahkan duduk di atas debu, menggarukan lukanya dengan kaca. Bapak Ibu terkasih, dalam segala keadaan dan dalam kondisi seperti itu, menurut kita, apakah Ayub tetap bersyukur? Apakah Ayub tetap bersyukur Bapak Ibu terkasih? Kalau kita perhatikan menariknya Bapak Ibu terkasih, ketika istrinya datang kepada Ayub dan istrinya berkata, "Hai Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu." Sebuah kata yang indah muncul dari Ayub.
Masa kita mau menerima hanya yang baik daripada Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Nah, sederhana saya ingin berkata Bapak Ibu, bersyukur itu keyakinan kita kepada Tuhan untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan, baik itu baik maupun itu tidak baik. Jadi bersyukur itu kita bisa menerima, kita meyakini bahwa apa yang baik dan apa yang tidak baik kita terima. Dan di saat itu kita bisa bersyukur. Seperti Ayub, terpujilah Tuhan. Memang susah Bapak Ibu, memang sulit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Karena apa? Karena motivasinya bukan keadaan itu yang membuat kita bersyukur. Tetapi karena keyakinan kita pada Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang Immanuel, yang beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga di sini kita juga belajar bahwa bersyukur itu mengajarkan kita untuk mengerjakan panggilan dan melakukan kehendak Allah. Hari-hari ini kalau kita baca berita Bapak Ibu terkasih, berita seolah-olah sedang mentakut-takuti kita, gitu ya. Kalau kita baca berita di YouTube, di TV, di media sosial, seolah-olah berita itu semuanya negatif. Orang khawatir dengan perang. Orang khawatir akan masa depan. Gimana nih harga minyak nanti naik? Nggak lama lagi harga minyak naik gitu ya. Setelah saya lebaran harga ayam naik gitu ya. Saya seminggu udah nggak makan ayam Bapak Ibu. Jadi beralih makan babi kecap. Oh jadi lebih mahal ya? Nggak bercanda. Nah Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini berita ngeri. Apalagi buka portofolio ngeri. Lebih ngeri lagi gitu ya. Kalau yang investasi gitu. Nah Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini keadaan membawa kita dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Bukan hanya untuk bangsa kita. Di luar sana gitu ya. Negara-negara lain yang lagi perang, yang lagi kesulitan ekonomi. Dan kita di luar sana dikuasai dengan penuh akan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi Bapak Ibu terkasih, Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, di sini ketika dia berkata mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kata-kata ini kalau kita terjemahkan secara langsung menggunakan kata imperatif atau perintah. Gitu ya. Perintah yang arti bagaimana harus kita lakukan, kita kerjakan dan harus kita perbuat. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Paulus, ketika berbicara mengucap syukur, itu bukan berbicara tentang hanya bagaimana kita menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu kalau kita berbicara bersyukur kan biasanya kita akan langsung menilai dengan bagaimana kita menikmati berkat Tuhan, kita menghitung berkat Tuhan. Tetapi saya juga ingin berkata, mengucap syukur itu juga berbicara bagaimana kita bisa membagikan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana mengucap syukur bukan berbicara tentang apa yang kita terima, tetapi juga berbicara tentang apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika berbicara bersyukur, itu sama dengan mengerjakan panggilan dan melakukan kehendak Allah. Di saat itu kita juga sedang belajar bagaimana melakukan firman Tuhan secara menyeluruh melalui kata bersyukur itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita hidup di dalam Kristus dan bukan hidup berdasarkan situasi. Bersyukur itu menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan dunia. Kita ini tidak sama dengan dunia. Apapun keadaannya, mungkin di luar sana ditakut-takuti dengan berita-berita yang mengkhawatirkan. Tetapi kita, ketika menggambarkan karakter Kristus, kita memiliki keyakinan. Kita bisa memiliki keyakinan bagaimana apapun keadaannya, Tuhan beserta dengan kita. Dan ketika keadaan itu kita yakini, itu akan membawa kita mengerti rencana Tuhan.
Mengerti apa yang Tuhan mau secara khusus di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu terkasih. Jadi mari Bapak Ibu terkasih, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, apapun itu, kita bentuk hati kita. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Motivasinya bukan karena keadaan itu baik, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa baik.